Baik sahabat Prolobi, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan tentang altar. Tentu altar Buddhisme. Nah, kita lihat di belakang saya ini ada altar, dan ini ada altar saya di rumah. Kalau kita lihat altar saya ini sangat ramai ya, banyak sekali rupang-rupangnya. Dan saya termasuk orang yang paling suka koleksi rupang, khususnya rupang dari Buddha dan Kuan Im Pusat, dan juga ada rupang-rupang lainnya yang sebagai pelengkap. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan rupang. Tapi saya sampaikan, kenapa saya ingin menyampaikan tentang altar ini, karena banyak sekali orang yang mempunyai pandangan yang salah tentang agama Buddha. Bahkan ada yang menyebut bahwa agama Buddha ini penyembah berhala karena ada patung-patungnya. Tapi pemahaman dari berhala adalah ketika kita memuja patung tersebut, patung ini tempat kita bergantung dan tempat kita meminta, itu yang salah. Tapi di dalam agama Buddha, rupang Buddha, rupang Kuan Im ataupun rupang dewa-dewi, semuanya mereka ini kalau dalam bentuk rupang adalah tetap rupang, walaupun terbuat dari emas, dari berlian, dari batu yang sangat bagus, semuanya tetap adalah benda mati. Karena ini adalah simbol. Kalau misalnya Buddha ini kita lihat dari giok, ya dia adalah benda dari giok. Ada yang dari seperti ini dari apa? Ada yang keramik ya. Terus ada dari fiber, ya mereka yang terbuat dari fiber. Apapun ceritanya, mereka terbuat dari apapun, tetap itu adalah rupang. Walaupun dari emas, dari batu bermulia dan sebagainya, itu tetap patung. Jadi umat Buddha tidak menganggap bahwa itu adalah Buddha itu sendiri, tidak. Tapi itu merupakan simbol. Oke, saya akan memperkenalkan mengenai rupang ini yang dihormati oleh umat Buddha. Yang pertama adalah gambar yang paling di belakang. Itu gambar ini sebenarnya lukisan. Ini dilukis oleh seorang staf saya, dia ahli lukis, dan saya minta beliau untuk melukis, dan lukisannya yang cukup bagus. Itu dilukis sekitar tahun 2016 ya, itu. Kemudian di bawahnya itu ada 3 rupang, dan ketiganya adalah rupang Buddha. Kenapa ketiganya itu saya letak sejajar? Karena memang Buddha ini mempunyai kualitas yang sama ya. Rupang ini semua kualitasnya adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang rendah, karena mereka adalah simbol dari penghormatan kepada Buddha, maka sama. Tetapi kenapa yang lainnya ada yang di bawah? Karena rupang saya terubahnya. Makanya yang ketiga ini saya pilih, saya letakkan sejajar, karena ketiga rupang ini sudah pernah menjadi rupang utama. Nah, yang pertama adalah yang ini, yang dari fiber. Dan ini ketika ikuti saya dari tahun 99, dan ini merupakan hadiah pernikahan saya dari Wihara Buddha Warman Padang ya ini. Dan ini pernah jadi rupang utama ketika saya di Padang dan di Tembilahan. Kemudian ketika saya pindah ke Kalimantan, ya saya mendapat rupang satu lagi dari ipar saya, yaitu bentuk versi Thailand, dan saya suka juga bagus. Nah, ini juga pernah jadi rupang saya ketika saya masih tinggal di Banjarmasin. Kemudian di Kuala Kapuas yang menjadi rupang utama adalah yang di tengah, yang dari giok, yang bentuknya seperti giok ini. Jadi ketiga ini sudah pernah menjadi rupang utama, makanya saya letakkan sejajar. Dan yang paling lama mengikuti saya adalah rupang bentuk fiber ini, yaitu tahun 99. Dan ini saya dapat dari ipar saya itu tahun 2014 ini. Kemudian ini saya beli di Thailand, itu tahun 2019. Jadi yang pertama saya beli, dan satu lagi yang ini, itu 2 saya beli di Thailand. Kemudian yang ini adalah Buddha Amitabha yang terbuat dari kayu, dan saya dapatkan ini dari Tembilahan. Jadi saya mengganti ongkos pembuatannya, saya ganti istilahnya di wiharanya, ada yang menawarkan, itu saya terima, dan saya ada ganti uang gantinya. Kemudian di sampingnya juga Amitabha. Kemudian yang satu lagi ini adalah Buddha juga. Ini saya beli di Pekanbaru. Dan saya membeli rupang ini karena setiap kali saya ke sana, entah kenapa saya selalu tertarik dengan rupang ini. Makanya akhirnya saya putuskan saya beli. Nah, ini kemudian yang satu lagi yang Buddha tidur, ini adalah saya beli di Batu Cave Malaysia. Jadi waktu itu saya masuk ke dalam ada di sana Batu Cave itu kan ada terowongan ya yang saya masuk dan ada yang jual ini Buddha sleeping ini.
Dan saya lihat bagus, dan jubahnya berbentuk batik seperti ini, dan itu sangat bagus, makanya saya beli. Itu saya letakkan di altar, dan ini memperindah altar saya. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah Censo Cenyen Tape Kwansein Pusat. Ini adalah bodhisattva dalam bentuk versi 1000 tangan 1000 mata yang menjadi pujaan saya, yaitu Censo Cenyen Tape Kwansein Pusat. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah Brahma Sampati, dan Brahma ini saya juga beli di Thailand. Ya, saya juga beli di Thailand. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada Dewi Rejeki, ada yang disebut sebagai Raknen. Ya, ini Dewi Rejeki tangannya seperti ini ya. Sebenarnya dia ada dua, yang satu kiri, yang satu kanan. Artinya itu memanggil keberuntungan, rezeki datang ke rumah. Kemudian di sebelahnya itu adalah Hokte Tenzin. Hokte Tenzin bukan dari Buddhis, dari tradisi ya, dari warga Tionghoa, tapi mempunyai ikatan yang kuat dengan saya secara spiritual. Makanya itu saya hoksai rupangnya di sini. Makanya saya katakan bahwa ini adalah perpaduan dari tiga, dari Theravada, dari Mahayana, dan dari tradisi Tionghoa. Jadi ketiga ini ada di altar ini. Kemudian ini juga ada yang rupang, tapi versi di Indonesia dari Borobudur. Yang di atas juga versi Borobudur. Dan ini juga versi dari Borobudur. Ini juga versi Thailand. Ini saya dapat dari Wihara Dharmasanti Perawang ini. Ada ini saya dapat ya pemberian dari sana. Kemudian ada juga Kincang Wang, ada Wito. Kemudian ini adalah Kwansein Pusat, dan Kwansein Pusat yang paling banyak dipuja adalah yang warna putih ini, yang seperti ini. Dan ini saya dapati dari Wihara Budayana Banjarmasin, karena ada orang tidak mau memuja lagi, itu dikembalikan ke wihara. Tapi setiap saya ke wihara, saya selalu lihat Kuan Im ini, entah kenapa, mungkin ada daya tarik, ada ikatan dengan saya. Makanya akhirnya saya putuskan, saya bawa pulang dan saya puja. Dan ini juga ada Kuan Im-nya ya. Dan terus ini ada Kuan Kong, atau dalam Mahayana disebut dengan Cilan Pusat. Ini Kuan Kong, ini dalam bentuk besarnya, ini yang kecilnya seperti ini. Nah, terus di sini ada tempat relik ini ya. Tempat relik ini. Ini adalah tempat relik. Itu ada 3, itu 1, 2, dan 3. Dan ketiganya ada berisi relik. Tetapi bukan relik Buddha ya, tapi ini relik para arahat yang saya dapat ya, dan saya letak di altar dan dipuja. Karena ini adalah relik orang suci dan harus kita agungkan, dan saya letak di altar. Ini bisa juga dibuka ya, tapi reliknya itu masih kecil ya. Ini ya, kalau kita lihat ya masih kecil sekali itu ya, di dalamnya. Tapi kalau ini kita puja dengan betul-betul pasti, dia semakin lama semakin besar dan bisa berkembang. Jadi ajaibnya relik ini. Dan sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa memecahkan permasalahan relik ini. Kenapa dia bisa hidup seolah-olah hidup, dia bisa membesar, bisa berkembang begitu istilahnya. Dan juga kalau kita puja dengan baik, bahkan relik dari tempat lain itu bisa masuk ke sini dan bersatu dengan di sini. Apabila kita betul-betul menjalankan sila dan menjaganya dengan baik. Ini juga relik ya. Ini juga ada relik lagi ya. Dan tempatnya ini itu belinya di Thailand ya. Ini juga ada relik. Ini relik yang lebih halus lagi ya. Orang katakan ini relik darah, dia halus sekali bentuknya. Dan ini juga saya rawat dengan baik ya di altar saya. Ini nah, terus ada satu hal yang betul-betul saya sukai adalah Kuan Kong yang digambar dilukis ya. Itu bagus sekali. Orang melukis itu pun luar biasa, sangat bagus sekali kayak gitu ya. Dan ini ada pelita. Pelita ini sebenarnya dalam Buddhis ini melambangkan penerangan terhadap di hati kita. Jadi hati kita akan selalu terang, dilambangkan oleh pelita ini disebut dengan pelita. Dan ini adalah dupa, atau biasa kita sebut sebagai hiyo. Hiyo ini bermacam-macam. Seperti ini saya menyukai yang seperti ini bau melati. Bau melati kalau dihidupkan, dia harum sekali. Ini adalah dupa India, bau bunga melati. Dan saya sangat suka karena ini baunya itu sangat soft sekali ya. Dan ini biasa kita tancapkan di sini.
Dan dupa ini sebenarnya melambangkan nama baik kita. Tetapi nama baik kita kalau dilambangkan dengan dupa, dupa ini asapnya tidak bisa melawan arah angin, tidak bisa melawan angin. Tetapi nama baik kita, perbuatan baik kita itu bisa melawan arah angin. Bahkan perbuatan baik kita ini bisa menembus sampai ke alam surga. Kalau kita banyak berbuat baik, maka banyaklah berbuat baik. Siapapun menyakiti Anda, yang paling pertama adalah lupakan dan maafkan mereka. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saya sudah katakan ini dupa. Dupa ini sama dengan ini juga, ini dupa lingkar, seperti obat nyamuk ya, lingkar, tapi tujuannya sama, adalah lambang keharuman dan lambang nama baik. Dan tadi pelita ini adalah lambang mengenai penerangan hati ini. Dan di sini juga ada air, ya, air di sini ada 3, ini juga ada 3. Dan ini air ini melambangkan kerendahan hati. Jadi kita harus belajar dari air itu. Air selalu mengalir ke tempat yang sangat rendah, yang lebih rendah, serendah apapun yang akan menuju ke sana. Ini berarti melambangkan kerendahan hati. Dan ini adalah tempat dupa. Ini juga tempat dupa seperti ini. Nah, terus ini adalah tempat pelita. Ini adalah tempat pelita. Nah, ini adalah minyak. Ini adalah minyak yang saya ambil dari Wihara Buddha Sasana Pelaihari dari Kuan Im-nya. Dan ini dari Chen Shou Chen Yen, Kuan Im Pusat dari Wihara Budaya Banjarmasin. Ini saya ambil gunanya untuk dicampurkan di pelita saya. Artinya saya secara spiritual itu menarik ya dari Banjarmasin dan Pelaihari yang merupakan wihara lama, agar di sini juga auranya itu akan lebih baik. Makanya saya mengambil minyaknya yang kita pergunakan. Ini dari Pelaihari ini menggunakan minyak kelapa dan ini menggunakan minyak sawit. Makanya agak berbeda. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Nah, dalam altar ini saya buat dalam 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat pertama yang paling tinggi adalah Buddha. Karena Buddha adalah makhluk yang telah mencapai pencerahan sempurna dan kedudukannya itu yang paling tinggi. Terus saya ada letakkan Buddha di bawah ini, bukan berarti ini lebih rendah, tidak. Kenapa saya letakkan di bawah? Karena jumlah rupang Buddha saya sangat banyak sekali. Makanya yang ketiga ini sudah mewakili Buddha itu duduk yang paling di atas, sedangkan yang bawah itu hanya saya letakkan saja, tapi sudah terwakili oleh 3 rupang ini sebagai kedudukan Buddha yang tertinggi. Termasuk yang putih ini, yang ini Amitabha. Amitabha ini di sini sebagai manifestasi atau perwujudan dari Dharmakaya dari Buddha Gautama. Jadi bagi mereka yang mempertanyakan tentang Amitabha itu siapa, Amitabha ini merupakan perwujudan dari tubuh Dharma dari seorang Sama Sambuddha. Sedangkan awal kita suara itu melambangkan tentang Sambhogakaya dari seorang Sama Sambuddha. Jadi ini di sini adalah lengkap. Ya. Saya di sini adalah tempat saya kebaktian, tempat saya untuk meditasi dan sebagainya, dan saya selalu menghidupkan hiu. Tujuan hidup hiu tersebut selain nama baik yang tadi saya sampaikan itu, ketika kita meditasi mencium bau hiu yang harum ini, pikiran kita akan lebih tenang, lebih rileks, jadi tidak tegang dan sebagainya. Jadi semua yang saya sampaikan di sini ini merupakan simbol di dalam agama Buddha. Apapun yang buat dari giok, yang buat dari fiber maupun mungkin dari besi, semuanya adalah tetap patung. Jadi agama Buddha tidak pernah memohon, saya tidak pernah memohon di altar saya itu untuk minta kaya, minta uang dan sebagainya. Tapi yang saya harapkan untuk kebaktian di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan spiritual saya, bagaimana untuk menenangkan pikiran saya, bagaimana untuk menenangkan batin saya, bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas dari batin saya. Saya membaca parita, saya merenungkan tentang kualitas-kualitas dari Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga pikiran saya tenang dan batin saya bisa berkembang. Itu tujuan dari agama Buddha. Sehingga saya di sini hanya kebaktian merenungkan. Ketika kita berbuat baik, kita melimpahkan jasa kebajikan itu, kita menggunakan kekuatan dari Buddha, Dharma, dan Sangha untuk memancarkan kepada makhluk-makhluk yang menderita. Jadi saya tidak pernah meminta, oh Buddha supaya kasih saya uang, saya kaya dan sebagainya. Itu bukan seperti itu.
Makanya kalau yang disebut memuja berhala adalah dia menjadikan rupang itu atau patung itu sebagai tempat dia bergantung hidup. Dia meminta untuk jadi kaya dan sebagainya. Pokoknya semuanya dia menganggap patung itu adalah maha segalanya, seperti Tuhan maha segalanya, sehingga tempat dia bergantung. Ini yang disebut dengan pandangan salah. Itu pandangan salah. Tetapi kalau kita menggunakan rupang ini sebagai simbol untuk mengembangkan batin kita, seperti di atas ada seperti rupang Buddha, ada berbagai macam. Itu saya renungkan bahwa ini kualitas-kualitas Buddha dengan menggunakan rupang ini, karena rupang ini salah satunya adalah untuk objek meditasi. Jadi kita merenungkan kualitas-kualitas seorang sama Sang Buddha, sehingga kualitas yang ada di dalam batin kita juga bisa ikut terbangun. Kemudian rupang ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada seorang Buddha seperti Buddha Gautama atas jasa-jasanya telah menyebarkan Dharma yang indah pada awalnya, pertengahannya, dan akhirnya kepada para dewa dan manusia. Sehingga para dewa dan manusia itu banyak yang telah mencapai tingkat kesucian. Bahkan kalau tidak mencapai tingkat kesucian, mereka hidup bisa bahagia, bisa tenang. Ketika mereka meninggal, mereka bisa lahir ke alam-alam surga yang bahagia. Ini tujuan dari rupang ini. Jadi agama Buddha, rupang apapun yang terbuat dari logam, ya tetap logam, tetap patung, tetapi mereka itu dipergunakan sebagai simbol untuk mengembangkan batin ini dan bukan untuk meminta yang sebenarnya tidak perlu. Karena kita sudah jelas di dalam ajaran Buddha, kekayaan itu datang itu bukan dari minta. Kekayaan itu datang dari hasil perbuatan kita. Kalau kita banyak berdana, banyak menolong orang dalam materi seperti kehidupan ini maupun kehidupan yang lalu, tak usah diminta. Ketika saatnya tiba, maka kekayaan itu akan datang kepada kita. Kalau dengan catatan, kita mau berusaha. Usaha itu adalah kunci untuk mematangkan karma kita masa lalu, sehingga dia bisa berbuah dan menghasilkan kekayaan untuk kita. Tetapi kalau kita tidak mau berbuat, maka kuncinya itu tidak kita pergunakan, maka karma yang lalu tidak akan berbuah. Itu gunanya kita berusaha, bekerja, sehingga ketika karma masa lalu itu berbuah, kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi kalau kita tidak mau atau tidak pernah berdana, baik kehidupan ini maupun kehidupan yang lalu, kita meminta kepada Buddha, kita telungkupkan, mungkin mengetuk kepala kita sampai berapa ribu kali, kita tetap tidak akan kaya. Karena apa? Karena kita tidak pernah menanam. Kekayaan itu datang dari hasil tanaman kita, yaitu perbuatan baik dengan membantu materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang diajarkan di dalam agama Buddha. Jadi jangan sampai salah, karena banyak sekali orang yang bahkan mungkin menghina agama Buddha sebagai pemuja patung. Kami tidak memuja patung, tapi patung ini merupakan satu simbol buat kami. Sama seperti halnya orang Kristen ada Katolik, ada salib, kemudian ada Yesus dan sebagainya, dan Hindu juga ada altar, dan untuk Islam itu ada Ka'bah dan sebagainya. Semua itu merupakan simbol. Simbol untuk apa? Untuk mengembangkan ini, pikiran, hati, dan atau batin kita itu, supaya hidup kita itu bisa lebih bahagia. Baik, terima kasih. Bersama saya Sahari dalam channel Prolobi, profesional, logika, dan bijaksana.